Baik, selamat pagi untuk Bu Pamesti dan teman-teman. Jadi, pada hari ini kami akan melakukan presentasi mengenai risiko audit. Sebelum kami melakukan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut adalah anggota dari kelompok 2. Yang pertama itu ada Nikade Ita Purwanti, NIM 45. Ada saya sendiri, NIM Puturani Windari, NIM 48. Ada Sutawijaya Harjono, NIM 49. Dan ada David Vincentius, NIM 60. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada hari ini, yang pertama itu ada apa itu risiko audit, yang kedua ada jenis-jenis risiko audit, dan yang ketiga ada model perhitungan risiko audit. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Suta Wijaya. Untuk Suta dipersilakan. Oke, di sini saya akan membawakan materi mengenai apa itu risiko audit. Kita next dulu. Jadi, risiko audit itu adalah kemungkinan risiko risiko salah saji yang bersifat material dan atau penggelapan atau fraud yang bisa lolos dari proses audit apabila auditor tidak melakukan tugasnya secara cermat. Nah, dengan adanya risiko ini, auditor itu harus melakukan pemeriksaan risiko atau risk assessment sebelum menjalankan proses audit. Tepatnya itu dilakukan pada saat fase perencanaan audit atau audit planning. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengukur dan memetakan risiko audit yang mungkin timbul serta bisa menentukan di mana pemeriksaan dilaksanakan secara ketat, di mana agak longgar, kemudian di mana dilakukan audit secara penuh atau full audit, dan di mana dilakukan secara acak atau random audit. Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit yang harus diperhatikan dalam menentukan materialitas dari pemeriksaan audit. Faktor yang mempengaruhi risiko audit ini berkaitan dengan penilaian terhadap kewajaran pos laporan keuangan. Penentuan tingkat materialitas berpengaruh terhadap penentuan tingkat materialitas untuk laporan keuangan berdasarkan persentase pada tolak ukur yang diperoleh. Untuk faktor-faktornya itu ada 4. Yang pertama itu ada pos laporan keuangan, lalu ada adanya unsur yang menjadi perhatian khusus dari pengguna laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, struktur permodalan dan kepemilikan perusahaan. Dan yang terakhir, sifat, posisi, dan lingkungan ekonomi dari entitas tersebut. Sekian materi mengenai risiko audit. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Suta untuk pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh David. Untuk David dipersilakan. Selamat siang. Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis risiko audit itu apa aja. Di sini kita ada 3 jenis risiko audit. Yang pertama itu ada inherent risk, yang kedua itu ada control risk, dan yang terakhir itu ada detection risk. Oke, sekarang kita akan menjelaskan yang pertama, inherent risk itu apa. Inherent risk itu adalah risiko yang mungkin timbul akibat karakter bawaan dari suatu transaksi, entah karena kompleksitas transaksi maupun kelas transaksinya. Lalu kompleksitas perhitungan, aset yang mudah tercuri atau digelapkan, atau ketiadaan informasi yang sifatnya objektif. Lalu di sini ada beberapa ciri inherent risk yang tinggi. Itu yang pertama adalah terjadinya profitabilitas yang terus menurun. Lalu yang kedua itu ada terjadinya kekurangan modal kerja. Lalu yang terakhir adalah tingginya aset yang menganggur. Aset yang menganggur ini adalah aset yang tidak menghasilkan keuntungan atau laba bagi perusahaan tersebut. Nah, lalu yang kedua itu ada jenis control risk. Itu adalah risiko yang bisa timbul akibat kelemahan sistem pengendalian internal perusahaan itu sendiri, entah karena desainnya yang lemah atau pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan desain sehingga tidak mampu mencegah potensi salah saji yang bersifat material atau fraud. Nah, karakteristik dengan perusahaan control risk yang tinggi itu adalah satu, struktur organisasinya tidak jelas. Jadi di sini kita tidak tahu strukturnya tuh dari atas ke bawah tuh seperti apa, nggak jelas pemegang tanggung jawabnya kayak gimana. Pokoknya benar-benar strukturnya tuh nggak jelas, sehingga akan terjadinya kecurangan di dalam perusahaan ini. Lalu kedua itu adalah lemahnya pengawasan manajemen terhadap operasional perusahaan. Ini salah satu hal yang paling sering terjadi di lapangan ya. Jadi bagian yang seharusnya mengawasi operasional tuh nggak mengawasi operasional itu dengan baik ya. Jadi sehingga banyak terjadinya kecurangan pada operasional perusahaan.
Lalu yang ketiga itu juga cukup sering ya di beberapa perusahaan, bukan perusahaan besar ya, perusahaan menengah sampai ke bawah itu mereka biasanya tidak memiliki auditor internal atau komite audit, sehingga data-data yang disajikan itu suka salah atau biasa dimanipulasi, sehingga sangat diperlukannya perusahaan besar itu atau setiap perusahaan memiliki auditor internal. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu tidak memiliki sistem pengendalian internal yang kuat atau bersifat lemah ya. Ini mirip kayak yang pertama itu. Jadi di mata kuliah sebelumnya kan kita dijelaskan ya, dalam accounting itu harus tiap tanggung jawab di dalam divisi accounting itu harus dipegang oleh orang yang berbeda gitu, sehingga risiko terjadinya kecurangan itu kecil gitu. Nah, sangat oleh karena itu perusahaan itu haruslah memiliki sistem pengendalian internal yang baik dan efektif. Lalu jenis risiko audit yang terakhir itu ada detection risk. Jadi itu risiko yang bisa timbul akibat kegagalan auditor dalam mendeteksi adanya salah saji yang bersifat material atau fraud. Biasanya detection risk ini itu benar-benar ada dalam kendali auditor ya. Jadi di sini emang auditor yang memegang peranan penting ya. Kenapa bisa terjadinya risk atau enggak. Nah, lalu hal-hal yang mempengaruhi tingginya detection risk itu yang pertama adalah salah mengaplikasikan prosedur audit. Jadi di sini itu sebelumnya udah dijelasin sama Bu Pramesti ya, setiap perusahaan itu kan berbeda-beda ya, perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa. Nah, dalam auditnya itu kan pasti prosedur dari tiap perusahaan kan berbeda kan. Nah, jadi auditor itu harus mengikuti prosedur yang cocok dengan perusahaan itu. Lalu kedua itu ada salah menginterpretasikan hasil audit. Lalu yang ketiga itu salah salah memilih metode uji. Jadi salah memilih metode uji itu seperti kita dalam mengecek laporan keuangan itu ada metodenya. Mengecek laporan ini ada metodenya. Jadi auditor itu harus bisa memilih mana sih metode yang cocok dan tepat dalam menguji setiap data-data atau laporan sajian dikasih oleh perusahaan ke auditor. Lalu yang terakhir itu adalah pengujian yang kurang intensif. Nah, jadi itu ya semua jenis-jenis audit, terus hal-hal yang mempengaruhinya dari tiap jenis-jenisnya tuh seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi itu materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih David untuk pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ita. Untuk Ita dipersilakan. Terima kasih Rani untuk kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yaitu model perhitungan risiko audit. Jadi langsung saja untuk model risiko audit yang biasanya dan yang paling lumrah digunakan itu adalah seperti ini, di mana AR sama dengan IR dikali CR dikali DR. Nah, untuk keterangannya itu adalah bisa dilihat di sini. AR itu adalah audit risk, IR itu adalah inherent risk, CR itu adalah control risk, dan DR itu adalah detection risk. Kemudian model risiko audit tadi itu bisa diterapkan dengan 3 langkah, yaitu yang pertama adalah kantor akuntan publik atau KAP yang biasanya sudah mematok besaran angka persentase audit risk itu biasanya tidak lebih dari 10%. Nah, yang kedua itu menentukan IR dan CR atau inherent risk dan control risk. Nah, di mana IR ini diukur dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Sedangkan CR diukur dengan menilai desain dan implementasi sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh auditor. Kemudian yang ketiga itu ada menentukan DR dengan menggunakan persamaan sebelumnya sehingga menjadi DR sama dengan AR dibagi dalam kurung IR dikali CR. Nah, untuk besaran DR inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang prosedur audit, substantif tes, dan rencana audit secara keseluruhan. Jadi sekian saja dari materi yang ingin saya sampaikan. Saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih.
pemaparan materinya. Jadi dari semua materi yang telah disampaikan tadi diperoleh kesimpulan bahwa dalam melakukan audit sangat penting untuk mempertimbangkan risiko-risiko yang ada untuk meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan dalam proses pengauditan. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih.